Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Mawarda dengan NIM 2130111033. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan jawaban luas kepramukaan saya. Yang pertama yaitu dengan soal apa sih tujuan pembelajaran kepramukaan ini? Menurut saya, tujuan pembelajaran kepramukaan ini adalah memberikan bekal atau pengalaman untuk menjadi seorang calon pembina pramuka. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus bisa menguasai dan berpengalaman dalam membina kepramukaan. Nah, terutama di sekolah dasar. Salah satu contohnya yaitu sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah atau calon pembina, kita harus bisa menguasai dasar-dasar dalam kepramukaan seperti memahami dan menerapkan dasar dharma dan trisatya. Nah, selanjutnya serta 8 metode kepramukaan. Cara saya mengatur kegiatan belajar yang pertama yaitu dengan mengetahui tujuan mata kuliah kepramukaan serta memahami materinya. Nah, cara saya mengatur kegiatan belajar untuk mencapai tujuan mata kuliah kepramukaan ini adalah dengan mempelajari serta memahami materi yang telah disediakan. Nah, selain itu saya juga men-searching materi yang sulit dipahami dan saya juga mempraktekkan materi yang telah diberikan, sehingga dengan cara mengatur kegiatan belajar tersebut mungkin akan membuat terwujudnya tujuan pembelajaran. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu apa sih keterkaitan antara prinsip pendidikan dengan prinsip metodik kepramukaan. Nah, prinsip pendidikan dan prinsip dasar metode kepramukaan saling berkaitan. Dapat kita ketahui pendidikan memiliki 4 pilar yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui, yang kedua learning to do, belajar melakukan, yang ketiga learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan, yang keempat learning to be, belajar jadi diri sendiri. Nah, sedangkan dalam metode dasar kepramukaan terdapat beberapa poin yang sama dengan 4 pilar pendidikan, diantaranya pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerjasama dan berkompetensi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dukungan, serta penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka. Nah, ditanamkan dan tumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik. Nah, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga dengan pertanyaan apa saja sih permasalahan yang ditemui di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, menurut saya permasalahan yang saya temui di madrasah atau sekolah dasar pada saat ini yaitu kurangnya tenaga pendidikan atau pembina pramuka, sehingga sering saya temui di beberapa sekolah dasar kurangnya berjalannya ekstrakurikuler pramuka. Nah, apalagi semenjak COVID-19 mewabah. Nah, kegiatan pramuka tentunya terhenti atau dilakukan secara daring. Nah, sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dan kurang efisiennya pembelajaran tersebut. Nah, serta tujuan pembelajaran tidak terwujud sebagaimana semestinya. Selanjutnya, permasalahan yang saya temui yaitu peserta didik kurang tertarik atau semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kepramukaan yang disebabkan kurangnya kreatif tenaga pendidik atau pembina pramuka dalam memberikan atau menyampaikan materi seperti media pembelajaran yang kurang, metode pembelajaran yang kurang, dan masalah lainnya. Nah, yang saya temui yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi permasalahan yang ditemui di madrasah atau sekolah dasar tentang pendidikan kepramukaan. Yang telah saya jabarkan sebelumnya, yaitu mungkin cara mengatasinya adalah dengan menyediakan tenaga pendidik atau pembina kepramukaan yang telah berpengalaman. Nah, selanjutnya cara mengatasi permasalahan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran kepramukaan seperti tenda, tali temali, tongkat, P3K, sound system, dan yang lainnya.
Nah, selain itu kita juga harus menyediakan ruangan khusus atau tempat khusus untuk latihan kepramukaan. Nah, selain itu kita juga nantinya apabila kita menjadi pembina pramuka atau tenaga pendidik kepramukaan, kita juga harus menyediakan metode atau media pembelajaran yang efektif yang mampu membuat siswa atau peserta didik kita semangat atau tertarik untuk belajar kepramukaan. Nah, mungkin hanya itu penjelasan materi UAS dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.